Kotor ya? Ay. Ow. Okay. Beautiful. I don't like it. Gak enak ya? Udah. Taruh aja. Boom. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Lisa Maria. Buat yang pertama kali datang, thank you so much udah datang. Dan siapa tahu kalian mau nonton videoku, thank you so much. Dan juga buat yang sudah datang dan kembali lagi ke channel aku, thank you so much. Welcome back to my channel. So, di video kali ini aku bakal membahas tentang belajar itu seumur hidup. Belajar itu seumur hidup. Langsung ke bagian pertamanya, yaitu never underestimate people. Jangan pernah meremehkan orang lain. Terkadang ada case-case di mana seseorang itu merasa seperti selalu paling tahu gitu. Contohnya, itu mah gue udah tahu kali, nggak usah ngajarin gue. Gue dibandingin lo, tuaan gue, ngapain lo usah tahu? Lo mah nggak bakal ngerti kali ini, fix. Dia mah nggak bakal ngerti. Nah, siapa tahu dia udah tahu tuh, siapa tahu dia udah belajar, lu nya aja yang sotoy gitu kan. Ini yang paling gue benci, ini. Terkadang ada situasi di mana kita sebagai manusia nggak bisa semua itu kita penuhi, nggak bisa kita semua pahami, pelajari, dan semua kita kuasai gitu. Nggak semua kita bisa tahu. Contoh case nomor 1, misalnya ada nih orang pinter banget, cara ngomongnya bagus banget, pokoknya pinter banget, terus pikirannya out of the box banget. Tapi siapa tahu di dalam hal kerapihan dia itu buruk banget. Misalnya dia tuh bener-bener yang sangat jauh dengan yang namanya apik. Nomor 1. Case nomor 2, ada nih orang bagus banget untuk stylenya, terus fashion juga dia oke banget. Pokoknya segala tentang fashion tuh dia kayak pakarnya deh atau nggak tahu banget. Tapi ternyata dia itu kurang bagus, atau bahkan dia itu nggak bagus dalam hal public speaking. Dia itu masih takut untuk ngomong sama orang lain. Terus contoh nomor 3, ada nih ceritanya orang itu jago banget ngitung, dalam perangka-angkaan tuh dia pinter banget, terus jago investasi misalnya, atau enggak apa deh, pokoknya tentang angka-angka dia itu the best. Tapi untuk bagian desain dia sangat-sangat nggak bisa. Even hal-hal simple ngedit yang dari HP pun dia nggak bisa. Terus akhirnya dia mencoba nih untuk lihat dari tutorial YouTube mungkin, atau di video-video lain. Akhirnya dia coba pelan-pelan mau belajar dari tutorial itu, dari skill orang yang ngajarin itu, dari tutorial itu. Guys, I just wanna say, we never know people's life. Kita nggak bakal pernah tahu kehidupan seseorang. Gak akan pernah tahu. Detailnya kita nggak bakal tahu. Contohnya, ada orang direndahin bertahun-tahun, mungkin dari dia masih kecil, atau enggak dari pelajar, dari dia SMA, atau enggak dari dia kuliah mungkin, atau ya terserah deh. Pokoknya ada case cerita dia direndahin bertahun-tahun. Cepu banget, gini aja nggak ngerti, jelek banget karya-karyanya. Nggak pernah oke kalau dia ngerjain, nggak ada. Punya skill apaan sih dia? Payah bet dah. Sini, gue sentil dulu. Bagi yang mau ngomong gue sentil banget. Gampang banget ngeremehin orang lain gitu loh. Bingung banget gue. Kenapa sih gampang banget ngerendahin orang gitu loh? Kenapa? Siapa yang tahu persis akan kehidupan seseorang sih? Siapa? Gak ada cuy. Yang tahu tuh cuman dia dan Tuhan aja. Who knows? Ternyata setelah momen-momen dia itu direndahin, dia itu diremehin, ternyata 2, 3, 5 tahun dia itu berusaha banget nih, berusaha keras untuk bisa mengerti, dan juga yang banyak yang dipelajari hal-hal baru, dan justru progresnya sangat-sangat bagus. Progresnya meningkat gitu, jadi lebih bagus, dan bahkan ada yang mungkin jadinya dia bisa kuasain. Terus namanya juga hidup, kita nggak pernah tahu ya. Unik kadang tuh hidup. Tiba-tiba di tengah perjalanan hidupnya, dia ketemu lagi nih sama orang-orang yang dulunya itu ngeremehin dia, yang dulunya itu ngerendahin dia. Jadi yang malah banyak nggak taunya tuh malah mereka yang dulu ngerendahin. Malah tadinya dia direndahin, sekarang dia yang harus mengajarkan ke orang-orang itu misalnya. Kita nggak tahu loh. Hidup itu kadang bisa berputar. Be careful guys. Kita harus hati-hati dalam bertindak. So, conclusion number 1, never underestimate people. Jangan pernah ngeremehin orang lain. Siapapun itu. Jangan pernah ngerasa paling sok tahu segalanya. Karena nggak segalanya kita tahu. Yang tahu segalanya itu adalah Tuhan doang. Get all. The second one is learn from anywhere, anything, anyone, and the bre.
and pray. Dari manapun, belajarlah dari manapun, dari siapapun, dari manapun, dari apapun. Di era ini guys, mestinya tuh kita bersyukur banget loh, thankful banget ya dengan adanya internet atau enggak Mbah Google atau enggak website-website yang bisa membantu kita untuk belajar. Dulunya kita nggak tahu jadi tahu. Bentar, not dulu. Internet bagus, internet sangat membantu as long as we use in a good way. Kita gunainnya untuk yang hal positif aja gitu, yang bagus-bagus aja, yang bener-bener aja. Coba jabarin apa aja sih yang kita bisa pelajarin dari internet. Ibaratnya apa sih yang nggak bisa kita pelajarin sekarang di zaman sekarang ya. Walaupun mungkin ada juga yang nggak memungkinkan kita belajar dari internet, cuman persentasenya tuh banyak banget yang bisa kita pelajarin dari internet. Nggak bisa masak, nggak ada yang ngajarin alasannya atau gimana. Siapa bilang nggak ada yang ngajarin? Siapa bilang? Kalian bisa lihat ke tutorial YouTube gitu. Di YouTube aja banyak tutorial atau nggak chef bagus yang bisa kita tonton di YouTube gitu. Banyak. Terus nggak bisa desain misalnya. Even yang simpel-simpel ngedit dari HP itu juga nggak bisa. Sekarang banyak juga tutorial di YouTube. Even Canva ada tutorial di YouTube. Bahkan kayak aplikasi-aplikasi di HP pun banyak tutorial di YouTube. Kalian aja cari-cari gitu. Terus misalnya gue selalu grogi nih ngomong depan banyak orang atau nggak gue selalu nggak percaya diri. Di YouTube sekarang juga ada banyak konten-konten how to be confident, gimana biar bisa percaya diri, gimana biar bisa ngomong depan orang banyak, gimana biar bisa pede. Banyak. Atau kalau nggak bisa nggak mau di YouTube, banyak website lain yang bisa membantu kita. Banyak kok sebenarnya banyak. Terus misalnya nggak bisa lipat baju, akhirnya alasannya lemarinya jadi berantakan. Nggak bisa lipat bajunya, nggak bisa. Biar apa gimana? You guys need to learn from Marie Kondo. Cara lipat baju aja tuh ada di YouTube. Kita bisa pelajarin, kita bisa belajar. Where are you? Kamu nggak tahu Marie Kondo? Nggak tahu. Habis itu misalnya nggak jago investasi nih gue. Lagian juga buat apa sih investasi? Yuk belajarnya lebih banyak lagi yuk. Mainnya lebih jauhan dikit. Sekarang tuh di YouTube banyak banget yang mengajarkan yang namanya pentingnya investasi di usia muda, pentingnya investasi, gitu-gitu banyak banget. Intinya dari semua itu tinggal ke kitanya mau belajar apa enggak, mau apa tidak. Conclusion number 2, intinya tuh dari segala hal yang tadi aku omongin tuh apa? Intinya kita tuh bisa belajar dari manapun, dari siapapun, dari apapun sini tuh maksudnya dari YouTube, dari internet, dari website apa gitu yang bisa mengajarkan kita sesuatu skill baru. Apapun lah yang kalian mau pelajarin, bisa kok kalau kita mau tuh, bisa kok kalau kita mau nambah skill, bisa kok kalau kita mau nambah wawasan, bisa. Cuman balik lagi ke diri kita mau apa enggak nih, karena ya yang namanya mau belajar itu udah harus tahu resikonya. Ya pasti harus mau capek. Ada yang mungkin dikorbanin, entah itu jam tidur kita, waktu kita tadi bisa main jadi berkurang karena kita harus mempelajari skill baru. Bahkan di tengah perjalanan kita lagi proses belajar nih, tiba-tiba kita gagal, jatuh bangun, itu wajar. Ya namanya juga belajar, jadi wajar. Nah, jadi mau nggak belajar? By the way, maaf ya guys, jerawatku ini loh mengganggu ya. Bagian ketiga adalah the beauty of learning. Tutup lagi. Keindahan dengan yang namanya belajar. Nggak keindahan sih, maksudnya manfaatnya. Cuman biar gitu loh. 1, skill pasti nambah. Ya dong, yang tadi kita nggak bisa karena kita belajar jadinya bisa. Skill nambah. 2, exploring things. Kita tuh jadi berani gitu mau explore, mencari tahu. Banyak deh gitu, dengan kita belajar kita jadi kayak ngulik-ngulik gitu kan. 3, rasa keingintahuan kita tuh jadi lebih upgrade, jadi bertambah. Rasa penasaran kita tuh jadi kayak lebih keasah gitu, dan itu bagus. Terus yang 4, nah ini bagus nih, yaitu kita jadi bisa lebih menghargai orang lain. Ya iya, orang yang udah ngajarin kita, entah itu dari YouTube loh ya, entah itu dari media-media lain, atau entah dari sarana lain, yang akhirnya kita belajar nih tutorial dari dia, kita jadi bisa menghargai karyanya dia, atau skillnya dia yang kita tadi nggak bisa, jadi bisa karena dia, gitu. Number 5, apa yang sudah kita pelajari, siapa tahu nih untuk kedepannya kita nggak tahu kapan, ternyata berguna untuk orang lain. Maksudnya gimana? Ya someday ternyata kita yang harus mengajarkan mereka. Awalnya kita udah belajar dari orang lain nih skillnya mereka, akhirnya kita jadi punya skill itu, ya kan? Karena kita udah belajar, dan ternyata someday kita harus mengajarkan orang lain dengan skill yang akhirnya kita punya sekarang, gitu. Jadi saling membantu, dan gue yakin apapun yang kita pelajari pasti akan ada gunanya buat diri kita atau buat orang lain. Jadi nggak bakal sia-sia gitu. Nomor 6, ini adalah intinya. Jadi manfaat dari kita belajar sesuatu adalah ya yang tadi kita nggak bisa jadi bisa gitu sayang, gitu. Kesimpulan dari bagian 3 ini adalah banyak kok sebenarnya dampak positif yang bisa kita dapetin dari belajar apapun itu.
Ya tergantung kita belajar apa ya. Cuma maksudnya kalau kita mau belajar untuk menambah kepositifan kita dalam hidup, ya pasti dampaknya bagus lah untuk kehidupan kita. Beautiful. Gini aja, learn something, tambah skill baru. Kita pasti bisa. Kita tuh manusia diciptain hebat banget sama Tuhan. Jadi daripada kita kebanyakan main atau kebanyakan ngegosip, kebanyakan ini itu, mendingan kita belajar. Mendingan kita nambah skill baru kita. Kita nambah skill aja. Ini agak nggak enak ya, udah mau closing tapi begitu, nggak sopan. Harus cantik dong. Yaudah, intinya go learn something, anything yang kamu mau pelajarinlah. Tambah skill baru. I know it's gonna be hard. Awalnya emang susah mungkin, butuh perjuangan ini itu. Tapi at the end, At the end, it's gonna be worth it. Bakal berguna kok intinya udah. So itu aja videoku. Bye. Bye bye.